Halo, nama saya Patricia Rumiris dengan NIM 2102107 dari DKVC. Izin mempresentasikan ujian tengah semester Pendidikan Agama Kristen Protestan. Apa saja yang akan dibahas dalam presentasi ini? Jadi kita akan membahas 6 materi. Yang pertama ada tentang Yesus Kristus, yang kedua tentang dosa dan keselamatan, yang ketiga tentang Alkitab, yang keempat iman dan ketaatan, yang kelima Purpose Driven Life bagian 1 dan 2, yang keenam Purpose Driven Life bagian 3 dan 4. Sedikit ayat Alkitab sebelum memulai presentasi ada dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Materi pertama, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. There is only one story that answers life's most essential questions and gives a lasting sense of purpose and meaning. It's the story that inspires all other stories. It's the true story that defines every one of us. This is that story. How did it all begin? Like all stories, this one begins in the beginning with the author, who is God. He spoke everything into being. With a word, galaxies appeared with stars and planets. Earth was designed for life to flourish. Everything God made was gloriously good and breathtakingly perfect. The highlight of God's creation was the first man and woman, Adam and Eve. God entrusted everything He created to His beloved children, giving just one rule. They were not to eat fruit from a specific tree. They lived in loving obedience, worshiping God as their heavenly Father, and enjoying perfect harmony with creation, each other, and God. Considering our world today, it's obvious perfect peace didn't last. Turmoil, war, sickness, troubles. We each have our share. What went wrong? It started when a fallen angel named Satan grew jealous of God and determined to ruin the perfection of creation. Satan took the form of a serpent and enticed Adam and Eve to question God's goodness and rebel against His one rule. In disobedience, they ate the fruit, and peace unraveled, ushering in sin and death, which still plagues us today. If we are honest, we are very much like Adam and Eve. We all rebel against our Heavenly Father, making our hearts heavy with fear, guilt, and shame. Our bodies are weary with sickness, disease, and death. Earth is afflicted with storms, calamities, and disasters. Even worse, sin has separated us from God, causing a permanent divide, a miserable separation called hell. The fallout of sin has been catastrophic. It's inescapable with no way to fix it, leaving us all to wonder, is there any hope? The love that prompted God to create us also prompted Him to send a Savior who would set everything right again. As centuries passed, God shared exact details of the coming Savior's birth, life, and death. Everything in the Bible points to this rescuer. Almost 2,000 years ago, Jesus came to earth as God the Son to fulfill the promise. He was born miraculously, as His mother was a virgin. Just like us, Jesus grew up and experienced life on earth. But unlike us, Jesus never sinned and always obeyed the Father. When Jesus was in His 30s, He began teaching all around Israel, pointing people to God's kingdom and performing many miracles. After a few years, He was wrongly accused and sentenced to an agonizing death on a cross. Jesus lovingly gave up His perfect life as a sacrifice to pay for the sins of mankind. He died a perfect death, taking our place, the innocent for the guilty. But the grave couldn't hold Jesus. 3 days later, God brought Jesus to life again. Jesus defeated sin by dying on the cross and defeated death by rising from the dead. Today, Jesus sits at God's right hand as King and Judge over all creation. This is the story of rescue God has authored.
He invites us, through repentance and faith, to make his story of rescue the one we trust in and live from. When we do, everything changes. And now, what will the future hold? For everyone who trusts in Jesus alone for rescue, God has promised to restore your heart and set you free from sin's hold. Because God is loving, kind, merciful, forgiving, tender-hearted, and true. God has also promised to make all things new. One day, there will be a new heaven and a new earth, forever free from sin. Everything that causes pain and sadness will be gone. God has also promised to be with us forever. The moment you trust in Jesus, your relationship with God is restored because Jesus has closed the divide sin caused. Getting to know this all-loving God starts today and continues forever. For God's story never ends. You can make God's story the foundation of your life even now by admitting your need for God's rescue, asking forgiveness for your sin, trusting in Jesus Christ alone to rescue you, following Jesus in faith from this moment on. This is God's story. Will you make it yours? Baik, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan tentang kisah Yesus. Jadi, pertanyaan Yesus. Dalam Markus 8 ayat 27-29 diutarakan, jawab Petrus, Yesus adalah Mesias. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Jadi siapakah Yesus itu? Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai manusia biasa yang hidup di bumi atau Israel pada tahun 2000 tahun yang lampau. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, guru yang baik, atau manusia yang saleh. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi, lebih dari seorang guru yang baik, dan juga lebih dari sekedar manusia saleh. Kepercayaan kepada Yesus bukanlah sekedar agama atau ritual, melainkan mengenai iman. Orang yang mengucapkan apa yang dikatakan oleh Yesus tidak mungkin merupakan sekedar seorang pengajar moral yang agung. Jadi, apa saja pernyataan Yesus tentang ketuhanannya? Jadi di sini ada dibuat di dalam beberapa nats. Yang pertama ada dari Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua ada dari Yohanes 14 ayat 9, yang mana dia berucap, orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Yang ketiga ada dari Yohanes 14 ayat 6 yang mengutarakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu ada dari Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan terakhir ada dari Yohanes 17 ayat 22, di mana dia mengutarakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Oleh karena itu, Yesus bukan hanya seorang pengajar yang agung. Yesus tidak memberikan pilihan itu kepada kita, dan Yesus tidak bermaksud untuk melakukan itu. Pengakuan penting. Yang pertama ada menentukan sikap, yang kedua menentukan sejauh mana kita taat dan setia melakukan kehendaknya, yang ketiga ada menentukan kualitas rohani kita, dan yang keempat ada inti kegerakan misi. Yesus adalah intisari dari firman Allah. Ini tercatat dalam Kejadian 3 ayat 15. Kedatangannya telah dinubuatkan. Bertahun-tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab mencatatkan nubuat atau prediksi para nabi Israel tentang kedatangannya. Perjanjian lama yang ditulis oleh banyak penulis dalam jangka masa lebih kurang 1500 tahun, mengandungi lebih daripada 300 nubuat tentang kedatangannya. Semua butir nubuat terjadi dengan tepat. Kehidupan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukannya, kata-katanya,
kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, serta kedatangannya kembali. Tempat kelahirannya tercatat dalam Mika 5 ayat 2. Lalu ada juga nama-namanya yang tercatat dalam Yesaya 9 ayat 6-7. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus tercatat dalam Markus 1 ayat 7 dan juga Lukas 3 ayat 16. Hidup dan kata-katanya membawa perubahan. Apa artinya itu? Kehidupan dan pengaruh Yesus Kristus itu nyata sepanjang sejarah. Dia dan kata-katanya senantiasa membawa perubahan yang besar dalam hidup manusia dan juga bangsa-bangsa. Kemana saja ajaran dan pengaruhnya disebarkan? Tentunya dalam beberapa aspek. Salah satunya ada hak asasi wanita dan suara rakyat, sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang didirikan, undang-undang untuk melindungi anak-anak untuk diluluskan, perhambaan atau perbudakan dihapuskan. Banyak lagi perubahan telah dilakukan untuk kebaikan manusia, peraturan pemerintah tentang perkawinan atau undang-undang pernikahan. Lalu ada individu-individu yang mengalami perubahan dramatis. Yang pertama ada Lew Wallace. Dia adalah seorang jenderal yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi di tengah proses menulis bukunya, dia tiba-tiba berlutut dan mengakui bahwa Yesus benarlah anak Tuhan. Lalu ada C.S. Lewis. Dia seorang profesor dari Universitas Inggris Oxford yang awalnya menyangkal keberadaan Kristus, tapi akhirnya membuka dan menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai Tuhannya. Yesus kekal. Tercatat dalam Yohanes 8 ayat 58, Ibrani 13 ayat 8, dan juga Ibrani 11 ayat 24-26. Yesus adalah Allah, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Ibrani 4 ayat 14-16, dan juga Ibrani 7 ayat 24-25. Yesus mempunyai pekerjaan lain setelah naik ke surga, berlainan dengan imam-imam yang lain, dan tugasnya terputus oleh kematian mereka. Mereka tidak mempunyai kekekalan. Sementara Yesus Kristus sendiri, dia mempunyai hidup yang tidak berkebinasaan. Yesus Kristus mempunyai tingkatan tertinggi, dan Yesus menjadi perantara untuk berdoa bagi kita. Dialah yang menanggung dosa kita dan yang menjadi pengantara bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kristus satu-satunya jalan, tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu tercatat juga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sikap kita. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan juga dari Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Materi yang kedua ada tentang dosa dan keselamatan. Sebagai pengantar, dosa dapat dilihat sebagai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan tindakan manusia. Keselamatan dilihat sebagai sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Langsung masuk kepada materi, apakah Yesus adalah nabi atau Tuhan? Jika dilihat dari Alkitab, Yesus adalah Tuhan yang sudah ada sejak masa penciptaan. Mengapa Yesus harus datang dan mati di kayu salib? Keselamatan atau salvation dalam Yesus Kristus dirujuk dari Alkitab. Satu hal yang bisa dilihat dari Alkitab adalah standar atau kriteria minimum oleh Allah. Jika dilihat dari Alkitab, Allah meminta umat manusia untuk menjadi 100% sempurna. Karena di mata Allah, standar adalah sempurna. Apa saja masalah manusia? Ada ketidakmampuan, ketidakpastian, kekecewaan, atau juga frustasi. Apakah problem besar manusia? Jika dilihat dari Alkitab, akar dari masalah umat manusia adalah dosa, yakni di mana menandakan keterpisahan manusia dengan Allah dan berakibat kematian. Apa solusi dari permasalahan ini? Dilansir dari Kejadian 1 ayat 26, pada waktu itu manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab. Mereka bisa berinteraksi dan bergaul tanpa dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah, dan manusia akhirnya diusir dari Taman Eden. Terputus hubungan antara Allah dengan manusia.
Dilansir dari Kolose, disebutkan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Kalau begitu, definisi dosa tentang perbuatan tidaklah cukup. Artinya, dosa itu lebih daripada perbuatan karena bayi dalam kandungan sudah dikatakan berdosa. Bila diumpamakan selain perbuatan, dosa bisa dipandang sebagai potensi, seperti sebuah biji yang memiliki potensi untuk berbuat hal yang tidak baik. Dari Roma 7 ayat 17-22, dosa bukan lagi sekedar perbuatan, tetapi dosa itu adalah substratum entitas pelaku, atau kita lebih tepatnya menyebut dengan potensi. Dari Roma 3 ayat 23, diutarakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari Roma 5 ayat 12, diutarakan, semua kita sudah berbuat dosa. Ada dosa di dalam diri ketika kita pertama dibuat. Dan secara biologis, sudah ada potensi dosa di dalam diri kita. Dari Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut yang menjalar kepada setiap orang. Dari Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan setelah itu akan dihakimi. Dikarenakan oleh kekosongan dalam diri manusia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, maka manusia berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri. Mencari kuasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan caranya sendiri. Beberapa cara yang manusia lakukan untuk dapat bertemu dengan kuasa di atas dirinya adalah dengan melalui agama, ilmu, kesalehan, kebaikan, berbuat banyak amal, dan seterusnya. Dari Yesaya 64 ayat 6, kebaikan kita pun menjadi kain kotor, karena kita telah menjadi individu yang najis di hadapan Allah. Karena kita adalah individu yang sudah membawa benih dosa di dalam diri kita. Apa solusinya? Dari Yohanes 3 ayat 16, inisiatif untuk menyelamatkan manusia berasal dari Allah, bukan dari manusia saja. Karena Ia mengirimkan anaknya tunggal, Yesus, untuk menyelamatkan kita. Dari Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menyelamatkan kita dari kutuk hukum Taurat, karena maut harus dilunasi, karena Allah Maha Kasih dan juga Maha Adil. Yesus disebut Imam Agung karena Ia mewakili manusia dan menebus mereka dari belenggu dosa. Haruslah seseorang atau sesuatu yang tidak berdosa yang bisa disalibkan, sehingga dia yang tadinya tidak bersalah, tapi bisa melunasi dosa orang lain. Oleh karena itu, Yesus bukanlah sekedar nabi. Dari 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus memikul dosa kita sebagai seorang yang murni dari dosa dan penuh dengan kasih. Jika Ia tidak menebus dosa manusia, maka manusia harus menebus dosa mereka masing-masing, yang mana tidak akan ada yang selamat, karena upah dosa itu sendiri adalah maut. Dilansir dari 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa tidak memiliki benihnya, serta tidak melakukan perbuatan dosanya, telah membuatnya menjadi dosa karena kita. Agar kita yang tadinya berdosa sebagai umat manusia, Yesus Kristus menggantikan dan mewakili kita sebagai orang yang memikul dosa di kayu salib, sehingga keselamatan itu adalah anugerah dan kasih karunia. Tidak ada perbuatan yang bisa membawa kita kepada Allah, karena manusia adalah ciptaan yang najis dan lahir dari benih dan potensi dosa itu sendiri. Dari Wahyu 3 ayat 20, diutarakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dilansir dari Yesaya 1 ayat 18, bertobatlah dan kembalilah ke jalan Allah, di mana semua dosa akan dimurnikan dan diberikan kehidupan yang kekal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan percaya kepada Kristus, dan sesudah itu teruslah dikembangkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Materi yang ketiga ada Alkitab. Sebagai pengantar, pesan dari seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru adalah tentang Yesus Kristus dan Kerajaan Allah. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1.600 tahun. Alkitab ditulis kurang lebih oleh 40 penulis. Kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Dan Alkitab saling berkaitan. Alkitab adalah buku istimewa. Mengapa hal itu? Alkitab merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia. Telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Alkitab juga telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa dan juga dimiliki oleh lebih dari 200 bahasa.
Bahan tulis kuno. Alkitab pertama kali dituliskan di atas batu, lalu beralih ke tanah liat. Setelah itu beralih ke papirus atau tanaman yang bisa dituliskan, lalu ke kulit, dan tentu saja baru-baru ini ke kertas. Fakta mengenai Alkitab. Alkitab memberi pengetahuan. Alkitab juga memprediksi masa depan. Bukti untuk hal ini adalah yang pertama ada nubuatan tentang Tirus, ditulis di Hezkiel 26 ayat 1 sampai 14. Yang kedua ada prediksi Daniel tentang tanduk, ditulis di Daniel 8 ayat 26 sampai 27. Dan juga nubuatan tentang kedatangan Yesus. Apa kesimpulannya? Jika seseorang atau sesuatu dapat memprediksi masa depan dan menjadi benar 100%, maka orang atau buku tersebut dikirim langsung oleh Tuhan. Alkitab memberitahu tentang masa depan, dan hal itu berarti hanya Tuhan yang dapat mengirimkannya. Kata diilhamkan Allah berasal dari bahasa Yunani, yaitu theopneutos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni theos yang artinya Allah, dan juga neo yang artinya bernapas. Jadi diilhamkan Allah artinya Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Bagaimana cara kita mendapatkan kitab perjanjian lama? Jadi zaman dulu ada yang namanya serious scribes atau juru tulis serius. Karena zaman dulu tidak ada percetakan otomatis, maka dibutuhkanlah jasa juru tulis untuk menyalin isi kitab tersebut. Seseorang harus duduk dan menyalin yang asli dengan tangan. Pekerjaannya harus dilakukan dengan sangat teliti, karena kesalahan sedikit apapun dapat merubah isi atau konteks kitab secara drastis. Ada satu kelompok juru tulis yang menganggap pekerjaan mereka lebih serius dibandingkan yang lainnya, karena mereka sadar sedang menyalin firman Tuhan. Mereka membuat banyak peraturan mengenai salinan perjanjian lama. Aturan-aturan seperti menggunakan jenis tinta khusus, memastikan bahwa setiap huruf dari sebuah kata diberi spasi persis dengan rambut atau ukuran dengan ketebalan satu rambut dari huruf sebelahnya, dan tidak pernah menulis huruf sekecil apapun dari ingatan. Lalu ada yang namanya masoret. Jadi kelompok juri tulis bernama masoret ini membuat peraturan yang lebih ketat dari kelompok serious scribes. Mereka menghitung setiap ayat, kata, dan huruf dari kitab-kitab perjanjian lama yang mereka salin. Mereka juga menghitung berapa kali sebuah huruf digunakan, dan ayat, kata, serta huruf mana yang berada di tengah buku. Masoret adalah pekerjaan dengan beberapa perfeksionis terhebat di dunia. Lalu, kemana salinan-salinan itu pergi? Jadi, juri-juri tulis sangat teliti tentang salinan kitab-kitab perjanjian lama mereka. Jika salah satu salinannya mulai bertambah tua atau halamannya mulai pudar, maka mereka akan mengambilnya dan menguburnya di tanah atau malah membakarnya. Mereka tidak ingin mengambil kesempatan salinan pudar menjadi salah dibaca atau disalin ulang secara tidak benar. Selanjutnya, juri-juri tulis sangat menghormati nama Tuhan. Dokumen apapun yang diberi nama Tuhan di atasnya dipandang suci dan harus disimpan dengan keadaan baik. Begitu dokumen suci menjadi tua atau usang, maka diberi penguburan yang layak. Untuk alasan-alasan ini, banyak dari salinan perjanjian lama sulit ditemukan atau bahkan musnah. Sedikit cerita dari temuan yang luar biasa. Ditemukannya ratusan salinan berupa gulungan-gulungan kulit dengan tulisan kuno di atasnya yang tersembunyi di gua-gua sekitar Laut Mati. Gulungan itu berupa salinan dari banyak kitab perjanjian lama dan kemungkinan besar ditulis oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai SNS. Salinan ini diproduksi dari sekitar 200 sebelum Masehi ke 100 Masehi, membuat mereka mempunyai usia hampir 900 lebih tua dari salinan tertua perjanjian lama yang sudah ada. Satu gulungan yang ditemukan di gua-gua Laut Mati itu sangat penting. Gulungan itu adalah kitab Yesaya, hanya beberapa bagian yang hilang. Yang menakjubkan dari gulungan kitab ini adalah jika dibandingkan dengan teks Yesaya yang diproduksi 900 tahun setelahnya, mereka cocok hampir kata demi kata. Gulungan Laut Mati telah membuktikan kepada dunia bahwa perjanjian lama telah disalin secara tepat dan diturunkan sampai saat ini. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan perjanjian baru? Waktu penulisan kira-kira dimulai dari perjanjian lama dengan Musa pada tahun 1400 sebelum Masehi kepada Maliaki pada 400 sebelum Masehi. Setelah Maliaki ada 400 tahun jarak berupa kediaman atau kekosongan, di mana Tuhan tidak berinteraksi kepada manusia sama sekali sebelum akhirnya dimulai lagi penulisan perjanjian baru pada tahun 45 Masehi hingga 90 Masehi. Kutipan,
Ada banyak pengkhotbah kuno yang mengutip Alkitab seperti yang dilakukan para pengkhotbah hari ini. Tuhan menggunakan para pengkhotbah ini untuk menjaga kelestarian Perjanjian Baru. Banyak naskah Perjanjian Baru. Juru-juru tulis Perjanjian Baru tidak ingin memusnahkan salinan kitab suci seperti para juru tulis Perjanjian Lama. Untuk alasan ini, sangat banyak naskah Perjanjian Baru yang masih bisa dilihat aslinya sampai saat ini. Sebuah naskah adalah salinan tulisan tangan dari dokumen lama yang disalin dalam bahasa aslinya. Karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, naskah-naskahnya juga ditulis dalam bahasa Yunani. Lebih dari 5.700 manuskrip tua ada yang berisi semua atau sebagian Perjanjian Baru. Banyaknya naskah Perjanjian Baru sangatlah menakjubkan bila dibandingkan dengan buku terkenal kuno lainnya, seperti The Iliad oleh Homer, dia seorang filosofis Yunani, yang hanya ada sekitar 700 naskah buku. Yang lebih menakjubkan lagi adalah rentang waktu mereka diproduksi. Beberapa telah ditemukan yang baru saja disalin beberapa tahun setelah ditulis. Jadi ada namanya aturan penulisan Alkitab atau kanonisasi. Ada dua aturan orang Yahudi tentang Alkitab. Yang pertama, kitab tersebut harus dibuat oleh nabi. Yang kedua, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan harus menggunakan bahasa Israel. Aturan penulisan Perjanjian Baru. Yang pertama, kitab-kitab tersebut diketahui berasal dari Tuhan, berisi firman Tuhan. Yang kedua, kitab tersebut ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan, seperti Petrus atau Paulus. Yang ketiga, kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, seperti kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas. Yang keempat, kitab tersebut memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia, seperti surat Paulus. Dan yang kelima, kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Buku dan surat asli yang ditulis oleh para rasul diilhami oleh Tuhan dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun, ketika orang lain tidak diilhami oleh Tuhan mulai menyalin kitab-kitab dalam Alkitab, terkadang mereka melakukan kesalahan dalam menyalin. Sebagian besar kesalahannya sangatlah kecil dan terjadi secara kebetulan. Sebagian besar variasi dalam salinan kuno Alkitab berhubungan dengan kata-kata kecil seperti a atau the. Jenis kesalahan kecil lainnya terjadi saat menuliskan nama dan tempat. Saat ini, kita memiliki lebih dari 99% teks asli yang Tuhan ilhamkan kepada para penulis untuk direkam. Jadi inti dari bahasan ini adalah Tuhan mencintai setiap orang di dunia ini. Anaknya, Yesus Kristus, mati untuk membuktikan cinta itu ke dunia. Cerita indah dari cinta tersebut hanya ada di dalam Alkitab. Tuhan cukup mencintai kita sehingga Dia memastikan kita mempunyai Alkitab. Materi yang selanjutnya adalah iman dan ketaatan. Semakin kita tingkatkan iman kita makin patuh pada lebih banyak kasus Injil. Dan semakin kita lebih patuh, maka iman kita semakin meningkat.
Baik, jadi tadi kita sudah menonton sedikit video pendek tentang faith atau iman. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa itu ketaatan, keteladanan dari Tuhan Yesus? Ditulis dalam Matius 26 ayat 39, Filipi 2 ayat 8, dan Roma 5 ayat 19. Apa saja definisi taat? Dalam Matius 8 ayat 27, taat adalah ketika angin dan danau taat kepada Yesus. Pada Markus 1 ayat 27, ketika roh-roh jahat yang taat kepada Yesus. Pada 1 Korintus 7 ayat 19, tidak penting perbedaan, yang penting adalah menaati hukum-hukum Allah. Pada 1 Raja-Raja 14 ayat 8, sosok Daud yang menaati Allah dengan segenap hatinya. Pada Yohanes 3 ayat 36, percaya dan taat adalah hal yang berkesinambungan. Pada Roma 2 ayat 8, haruslah taat kepada hal yang baik, janganlah pergi ke jalan yang salah. Pada Roma 1 ayat 5-6, ketika kita percaya dan taat kepada Kristus, maka dialah yang akan menjadi pendamping kita dan kita adalah miliknya. Pada Yeskiel 11 ayat 19, ketaatan dimulai dari hati dan berkomitmen untuk menjadi taat. Apa saja contoh ketaatan? Dalam Ibrani 11 ayat 7, ketaatan Nuh kepada Allah oleh karena iman.
Dalam Ibrani 11 ayat 8, ketaatan Abraham kepada Allah oleh karena iman. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 19, komitmen dan keteguhan. Pada Kisah Para Rasul 4 ayat 18-19, Petrus dan Yohanes yang taat kepada Allah. Pada Kisah Para Rasul 5 ayat 29, harus lebih taat kepada Allah dibanding kepada manusia. Kerinduan Allah tercatat dalam Matius 22 ayat 37, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan juga untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Pada Matius 21 ayat 28-32, perumpamaan tentang 2 orang anak. Yang kelima, materi tentang purpose driven life, bagian 1 dan 2. Kerendahan hati yang sejati bukanlah memikirkan diri sendiri sebagai kurang, tetapi mengurangi memikirkan diri sendiri. Makna dan tujuan hidup. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Kita dibuat karena Allah bersabda bahwa manusia ada. Manusia dibuat oleh Allah dan untuk Allah. Allah ingin bahwa manusia hidup sesuai dengan rencananya. Cara menemukan tujuan hidup. Yang pertama, kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka disitulah kita bisa menemukan tujuan kita. Yang kedua, Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Kita bisa memilih karir, pasangan hidup, hobi, dan lainnya. Tapi tidak bisa memilih tujuan hidup kita. Yang ketiga, tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan. Dan lebih besar dan menyangkut alam semesta yang dirancang Tuhan untuk kekekalan. Kamu bukanlah suatu kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud, yaitu tujuannya. Dan juga Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Hal umum yang menggerakkan kehidupan manusia. Ada rasa bersalah, kebencian dan kemarahan, ketakutan, materialisme, dan juga kebutuhan untuk diterima. Manfaat dari kehidupan dengan tujuan. Mengenali tujuan kita, memberikan arti pada kehidupan kita. Dan juga menyederhanakan kehidupan kita, memberikan fokus pada kehidupan kita, memotivasi kehidupan kita, dan menyiapkan hati kita untuk menghadapi kekekalan. Diciptakan untuk kekekalan. Dilansir dari Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan memberikan kekekalan pada hati kita. Kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan, yaitu surga dan neraka. Hubungan kita dengan Tuhan di dunia ini menentukan kita dalam kekekalan nanti. Hidup dalam terang berarti menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan, bahkan kesenangan. Memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan, dua metafora Alkitab yang mengajarkan pandangan Tuhan terhadap kehidupan, yaitu kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Ujian datang dari Bapa Surgawi kita yang mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang dipanggil menjadi anak-anak Allah. Terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Dan juga yang kedua, kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Apa maksudnya itu? Waktu kita di bumi dan energi, kecerdasan, peluang, hubungan, dan sumber daya kita, semuanya adalah karunia dari Tuhan yang telah Dia percayakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan kita. Kita adalah penatalayaan dari apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup adalah penugasan sementara, karena hidup adalah sangatlah singkat dan juga bumi hanyalah tempat singgah sementara. Materi selanjutnya, Purpose Driven Life 3 dan 4. Kita adalah produk masa lalu, tapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Alasan untuk segala sesuatu. Hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita, atau sasaran utama kehidupan kita. Bagaimana saja cara untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama tentu saja dengan menyembah Dia, yaitu berkomitmen untuk selalu memuliakan Allah dan setia kepadanya. Lalu ada dengan mengasihi orang percaya lainnya, yaitu proses untuk memberikan waktu kita untuk berinteraksi dengan kasih kepada orang lain yang juga mengasihi kita. Lalu untuk menjadi seperti Kristus, yakni serupa seperti Kristus dalam hal karakter. Lalu untuk melayani orang lain melalui karunia-karunia kita, karena dalam 1 Petrus 4 ayat 10, kita dipanggil untuk menggunakan karunia kita untuk melayani orang lain sebagai pelayanan yang setia dari kasih karunia Allah. Yang terakhir ada memberitahukan orang lain mengenai Dia. Kenapa? Karena kita harus memberitahu orang lain karena mereka perlu tahu bahwa Yesus mengasihi mereka dan ingin memberi mereka kehidupan yang kekal. Untuk apa hidup kita?
Tuhan menggunakan kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan memenuhi tujuan yang Ia buat untuk kita. Kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kita juga harus mempercayai Tuhan Yesus dan juga menerima Tuhan Yesus dengan segenap jiwa dan raga kita. Apa saja tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia tentu saja untuk dirancang untuk kesenangan Tuhan. Tertulis dalam Wahyu 4 ayat 11 dan juga Kolose 3 ayat 23. Apa saja hal yang menyenangkan Tuhan? Yang pertama, jika kita mengasihi Dia. Yang kedua, jika kita percaya sepenuhnya kepadanya. Yang ketiga, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Yang keempat, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Yang kelima, jika kita memakai kemampuan kita. Inti penyembahan, yaitu penyerahan ditambah dengan percaya sama dengan penyembahan. Menjadi sahabat karib Tuhan. Doa membuat kita berbicara kepada Tuhan. Meditasi membuat Tuhan berbicara kepada kita. Mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan jujur kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dalam iman, menghargai apa yang Tuhan hargai, dan juga menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Apa saja penyembahan yang menyenangkan Tuhan? Penyembahan yang tepat, autentik, segenap akal budi, dan juga praktis. Jika Tuhan terasa jauh, apa saja harus kita lakukan? Katakanlah kepada Tuhan apa yang Anda rasakan. Pusatkanlah perhatian pada siapa Tuhan sebenarnya. Sifatnya tidak akan pernah berubah. Percaya bahwa Tuhan menepati janji-janji-Nya. Ingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Itu saja untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.